Selamat datang dan terima kasih pada pemirsa setia channel ini yang sudah like dan subscribe. Semoga rezekinya semakin lancar, dimudahkan segala urusannya dan selalu diberi kesehatan. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, seorang anak laki-laki duduk di atas kasur sambil bermain HP dengan muka cemberut. Wajahnya masam, matanya berkaca-kaca, dan bibirnya manyun. Dia menatap layar ponsel Android lamanya yang retak di beberapa bagian. Suara game yang ia mainkan sesekali tersendat, membuatnya semakin kesal. "Kakek, aku nggak mau pakai HP jelek ini lagi," bentaknya dengan nada manja. Seorang pria tua dengan rambut sudah penuh uban menghentikan aktivitasnya, menambal sandal jepit yang sudah hampir putus. Wajahnya lembut, penuh kasih, namun jelas terlihat gurat kelelahan. Ia tersenyum kecil dan berjalan mendekati cucunya yang masih ngambek di kasur. "Ada apa, Nak?" tanya sang kakek dengan suara pelan. "Coba lihat HP ini, kakek. Layarnya jelek, lemot, enggak bisa main game lancar. Teman-teman aku semua udah pakai iPhone terbaru. Aku nggak mau kalah." Sang kakek menarik napas dalam. Ia memandang cucunya yang masih kesal. Perlahan, ia duduk di sampingnya, menepuk pundaknya dengan lembut. "Kakek ngerti, Nak. Kakek tahu kamu ingin punya HP bagus seperti teman-temanmu," ucapnya dengan nada sabar. "Tapi, bukankah HP ini masih bisa dipakai?" Cucu itu menggeleng keras. "Enggak, kek. HP ini sering mati sendiri. Teman-teman aku juga sering ngeledekin aku karena HP-ku jadul. Aku malu. Aku nggak mau pakai ini lagi." Sang kakek terdiam. Matanya menerawang sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, bagaimana kalau kakek belikan HP baru buat kamu?" Mata si cucu langsung berbinar. "Serius, kek? Kakek nggak bohong kan?" Kakek mengangguk mantap. "Iya, kakek janji. Tapi kamu harus sabar ya." Si cucu langsung berdiri dengan semangat, wajahnya berubah ceria. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya kembali berubah ragu. "Tapi, kakek punya uang?" tanyanya dengan nada tak percaya. Sang kakek hanya tersenyum, lalu merogoh sakunya. Dari dalam saku celana yang sudah lusuh, ia mengeluarkan sebuah bungkus plastik kumal. Plastik itu terlihat sudah usang dan kotor, tapi di dalamnya tampak beberapa lembar uang yang terlipat rapi. Kakek sudah menabung lama untuk sesuatu yang penting. "Dan sekarang, kakek ingin gunakan ini buat kamu," katanya lembut. Si cucu memandangi plastik itu dengan mata berbinar. Namun, rasa skeptis masih ada dalam dirinya. "Tapi, kek, iPhone terbaru itu mahal banget," ujarnya lirih. Sang kakek tersenyum. "Jangan khawatir, Nak. Kakek akan pergi ke toko dan membelikan yang terbaik untukmu." Tanpa menunggu lebih lama, sang kakek berdiri dan memasukkan bungkus plastik kumal itu kembali ke sakunya. Ia mengenakan jaket tuanya yang sudah mulai robek di beberapa bagian, lalu mengambil sandal jepit yang baru saja ia tambal. "Baiklah, kakek berangkat sekarang," ucapnya sambil tersenyum. Si cucu menatapnya ragu. Dalam hatinya, ia masih belum yakin apakah kakeknya benar-benar bisa membelikannya iPhone atau tidak. Namun, ia memilih diam dan membiarkan kakeknya pergi. Tanpa banyak bicara, sang kakek berjalan pelan keluar rumah, menuju ke toko HP di pusat kota. Ia tidak tahu bahwa di sana, ia akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sang kakek melangkah perlahan di trotoar yang ramai. Langit cerah, tetapi hati kecilnya terasa mendung. Di sepanjang jalan, ia melihat orang-orang berpakaian rapi, sibuk dengan aktivitas mereka. Beberapa dari mereka membawa tas mahal, mengenakan jam tangan mewah, atau berbicara di ponsel canggih.
Ia merapatkan jaketnya yang sudah lusuh, berharap bisa sedikit menyembunyikan pakaiannya yang sudah kumal. Ada sedikit rasa ragu dalam hatinya, apakah ia pantas masuk ke toko HP mahal? Namun, setiap kali ia mengingat wajah cucunya yang penuh harap, langkahnya semakin mantap. Aku harus melakukannya, demi cucuku, gumamnya dalam hati. Di tangannya yang keriput, ia menggenggam erat bungkus plastik kumal berisi uang tabungannya. Ia tahu betul berapa banyak keringat dan kerja keras yang ia keluarkan untuk mengumpulkan uang ini. Setiap hari, ia bekerja serabutan, kadang menjadi tukang sapu di warung, kadang mengumpulkan barang bekas, bahkan pernah menjadi buruh cuci. Semua itu demi satu tujuan, membahagiakan cucunya. Saat ia hampir sampai di pusat perbelanjaan, beberapa anak muda melewatinya sambil tertawa. Lihat tuh kakek-kakek. Mau ke mall pakai baju gitu? Kata salah seorang sambil cekikikan. Haha, jangan-jangan mau numpang ngadem doang di toko HP, tambah yang lain? Kakek hanya tersenyum tipis. Ia sudah terlalu tua untuk marah karena ejekan seperti itu. Ia terus berjalan, tetap fokus pada tujuannya. Beberapa menit kemudian, ia sampai di depan toko HP yang besar dan mewah. Dari kaca besar toko, ia bisa melihat berbagai jenis HP mahal yang dipajang dengan megah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah masuk. Namun, begitu ia mendorong pintu kaca itu, hampir semua mata di dalam langsung tertuju padanya. Tatapan mereka berbeda-beda, ada yang sekadar melirik, ada yang memandang sinis, dan ada pula yang menatapnya dengan rasa jijik. Kakek merasa seperti orang asing di tempat itu. Ia berjalan perlahan menuju etalase, di mana seorang pegawai muda sedang sibuk melayani pelanggan lain yang berpakaian mewah. Sang kakek berdiri di sana, menunggu dengan sabar. Namun, meski ia sudah cukup lama berdiri, pegawai itu sama sekali tidak menggubris kehadirannya. Tak ingin menyerah, akhirnya ia mengangkat tangan dan menyapa dengan suara lembut. "Permisi, Nak," katanya pelan. Pegawai itu melirik sekilas, kemudian mengernyitkan dahi. Tatapan matanya berubah sinis, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak diharapkan. "Ya, Pak," jawabnya dengan nada malas. "Saya ingin bertanya, berapa harga iPhone terbaru?" Begitu pertanyaan itu keluar, beberapa orang yang berada di toko mulai memperhatikannya. Beberapa pelanggan lain menoleh dan saling berbisik. Sebagian dari mereka mulai tersenyum sinis, seolah-olah kakek ini sedang bercanda. Sang kakek tetap berdiri tenang, menunggu jawaban. Namun, pegawai itu malah tertawa kecil sebelum menjawab. "Hahaha, Pak, ini iPhone terbaru loh. Harganya mahal banget. Bapak yakin mau beli?" katanya sambil melipat tangan di dada. Seorang pelanggan wanita yang berdiri tak jauh dari sana ikut tertawa kecil. "Aduh, mungkin kakek ini salah masuk toko ya?" bisiknya kepada temannya. "Kakek, di depan ada toko yang jual HP murah loh," tambah seorang pria yang juga sedang melihat-lihat HP. Sang kakek hanya diam. Ia tahu mereka sedang meremehkannya, tetapi ia tetap sabar. Pegawai toko itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada malas, "iPhone terbaru itu harganya puluhan juta, Pak. Mungkin lebih cocok cari HP yang lebih murah saja?" Kakek masih tersenyum. Ia kemudian perlahan-lahan memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan bungkus plastik kumal itu. "Inikah cukup?" katanya sambil meletakkan bungkus plastik itu di atas etalase. Pegawai toko dan semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa bungkus plastik kumal itu berisi sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Suasana di dalam toko tiba-tiba berubah. Tawa dan ejekan yang tadi terdengar kini menghilang dalam sekejap. Semua mata tertuju pada bungkus plastik kumal yang baru saja diletakkan di atas etalase. Pegawai toko yang tadi meremehkan sang kakek kini mengernyit,
memandang plastik lusuh itu dengan rasa ragu dan jijik. Ia bahkan enggan menyentuhnya. "Pak, ini apa?" tanyanya dengan nada meremehkan. Kakek tersenyum lembut, tangannya yang keriput perlahan membuka plastik itu. Dan saat isinya terlihat, semua orang langsung terdiam. Tumpukan uang pecahan 100 ribuan terlihat jelas di dalam plastik tersebut. Uang itu tidak sedikit. Jumlahnya bahkan melebihi harga iPhone terbaru yang dipajang di toko itu. Mata pegawai toko membelalak. Seorang pelanggan yang tadinya ikut menertawakan kakek itu langsung menutup mulutnya karena terkejut. Beberapa pelanggan lain saling berbisik dengan suara pelan. "Astaga, uangnya banyak banget. Itu semua uang tunai. Gila, kakek ini ternyata benar-benar mau beli iPhone." Pegawai toko yang tadi bersikap sinis mendadak panik. Ia langsung mengubah ekspresinya menjadi ramah, bahkan senyum lebarnya terlihat dipaksakan. "Oh, maaf Pak. Saya nggak tahu kalau Bapak bawa uang sebanyak ini," katanya dengan nada lebih sopan. "Saya kira tadi cuma..." Ia terdiam, tidak berani melanjutkan kata-katanya. Kakek tetap tersenyum. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya menatap pegawai itu dengan tatapan yang penuh makna. "Jadi, bisakah saya membeli iPhone terbaru untuk cucu saya sekarang?" tanyanya dengan nada tenang. Pegawai toko langsung mengangguk cepat. "Tentu, Pak. Silakan pilih yang mana saja, kami siap membantu." Ia segera mengambil kotak iPhone terbaru dari etalase dan menaruhnya di depan kakek. "Ini model terbaru, Pak. Sangat bagus, kamera jernih, performa cepat. Ini pilihan terbaik untuk cucu Bapak." Pelayanannya kini berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Namun, kakek hanya tersenyum tipis. Ia mengamati iPhone tersebut, lalu menatap pegawai itu dengan mata penuh arti. "Tadi, saat saya bertanya pertama kali, 'Kenapa kamu tidak melayaniku seperti ini?' tanyanya dengan nada lembut, tapi menusuk dalam hati si pegawai toko. Pegawai itu terdiam, wajahnya mulai memerah. "Bukan begitu, Pak, saya pikir..." Ia tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Dalam hatinya, ia merasa malu luar biasa. Pelanggan lain yang tadi ikut meremehkan kakek itu juga menunduk, merasa tidak enak hati. Sang kakek tertawa kecil, lalu mulai menghitung uangnya untuk membayar iPhone tersebut. "Sudahlah, Nak. Ini pelajaran buat kita semua." Dengan tangan yang bergetar, pegawai itu menerima uang tersebut tanpa berani menatap mata kakek. Saat transaksi selesai, sang kakek mengambil iPhone itu dengan penuh kebahagiaan. Namun, sebelum pergi, ia menatap pegawai toko itu sekali lagi dan berkata, "Ingatlah, Nak, jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya. Kadang, orang yang terlihat miskin justru lebih kaya dari yang kamu bayangkan, bukan hanya dalam harta, tapi juga dalam hati." Pegawai toko itu menunduk dalam, wajahnya penuh rasa malu. Sang kakek tersenyum, lalu berbalik dan mulai berjalan keluar dari toko. Ia menggenggam kotak iPhone itu dengan erat, membayangkan betapa bahagianya cucunya nanti. Namun, di belakangnya, pegawai toko dan para pelanggan lain hanya bisa terpaku, merenungkan betapa salahnya mereka dalam menilai seseorang. Sang kakek melangkah keluar dari toko dengan langkah yang tenang. Kotak iPhone terbaru tergenggam erat di tangannya yang keriput. Ia menatapnya dengan penuh kebahagiaan, membayangkan bagaimana reaksi cucunya nanti saat melihat HP impiannya. Di belakangnya, pegawai toko dan beberapa pelanggan yang tadi meremehkannya masih terdiam, merasa malu atas perlakuan mereka sendiri. Saat kakek berjalan melewati trotoar, beberapa orang yang melihatnya menatap dengan heran. Bagaimana mungkin seorang pria tua dengan pakaian lusuh bisa keluar dari toko mewah sambil membawa iPhone terbaru? Namun, kakek tak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah wajah cucunya.
Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya ia sampai di rumah kecilnya. Di dalam, sang cucu masih duduk di kasur dengan wajah bosan. Ia sama sekali tidak berharap kakeknya benar-benar membawa pulang HP baru. Saat kakek masuk ke dalam rumah, si cucu langsung menoleh dan memandangnya dengan raut penasaran. "Kakek dari mana?" tanyanya malas. Kakek tersenyum dan duduk di dekatnya. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menyodorkan sebuah kotak putih dengan logo apel tergigit di depannya. Sekejap, mata si cucu melebar. "Apa ini?" gumamnya, setengah tak percaya. "Kakek belikan iPhone yang kamu mau," jawab kakek sambil tersenyum. Si cucu langsung merebut kotak itu dengan cepat dan membukanya dengan tangan gemetar. Dan benar saja, di dalamnya ada iPhone terbaru yang selama ini ia impikan. Mata anak itu berbinar penuh kebahagiaan. Namun, setelah kegembiraannya mereda, ia mulai menyadari sesuatu. "Kakek, dari mana kakek dapat uang sebanyak ini?" tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Sang kakek menghela napas pelan, lalu tersenyum hangat. "Kakek menabung lama, Nak. Kakek bekerja keras untuk ini, karena kakek ingin kamu bahagia." Si cucu memandangi iPhone di tangannya, lalu kembali menatap kakeknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Si cucu menatap iPhone di tangannya dengan perasaan campur aduk. Bahagia, kaget, tapi juga mulai muncul rasa bersalah yang menusuk hatinya. Kakek benar-benar kerja keras buat beli ini?" tanyanya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Sang kakek mengangguk, senyumnya tetap hangat meski tubuhnya terlihat lelah. Kakek menabung sedikit demi sedikit. Kadang, kakek harus bangun subuh untuk bekerja. Kadang, kakek hanya makan sekali sehari supaya bisa menyisihkan uang. "Tapi tak apa, Nak. Karena senyum kamu jauh lebih berharga dari segalanya," ucapnya dengan suara lembut. Si cucu tercekat. Dadanya terasa sesak mendengar pengorbanan kakeknya. Ia terbayang bagaimana kakeknya bekerja keras setiap hari, hanya untuk memenuhi keinginannya yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tiba-tiba, air matanya jatuh. "Kakek!" suaranya bergetar. Ia menggenggam iPhone itu erat, tapi kali ini bukan karena bahagia, melainkan karena penyesalan yang mendalam. Aku egois banget ya." Lanjutnya, suaranya terdengar penuh rasa bersalah. Sang kakek mengusap kepala cucunya dengan lembut. "Tidak, Nak. Kamu hanya belum mengerti. Tapi sekarang kamu sudah tahu kan?" Si cucu mengangguk perlahan, air matanya semakin deras. Ia memeluk kakeknya erat untuk pertama kalinya sejak lama. "Kakek, maaf. Aku nggak akan merengek lagi. Aku janji akan lebih menghargai kakek dan kerja keras kakek," isaknya. Sang kakek tersenyum penuh kebanggaan. "Bagus, Nak. Ingat, dalam hidup yang terpenting bukanlah apa yang kita punya, tapi bagaimana kita menghargai orang-orang yang menyayangi kita." Si cucu mengangguk mantap. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk menjadi cucu yang lebih baik. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Dan lebih dari itu, hargailah setiap pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintaimu. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.